Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam channel YouTube yang paling fenomenal se-GKJ Klasis Jakarta bagian Timur, Palmaru. Dalam segmen Koran Segar. Kali ini guys, perkenalkan nama saya Abil Priyambudi dari GKJ Bekasi wilayah Barat. Guys, ngomong-ngomong soal GKJ Bekasi wilayah Barat, kita boleh bersyukur nih guys. Kenapa? Karena GKJ Bekasi wilayah Barat sudah diberikan berkat Tuhan yang luar biasa, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk boleh naik level lagi di dalam pelayanannya menjadi wilayah prakelola. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Kita bertemukan untuk kita semua dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekedar informasi nih guys ya. Untuk GKJ Bekasi wilayah Barat ini kan Pepantan ya, wilayah dari GKJ Bekasi. Yang namanya Pepantan, yang namanya wilayah, itu pasti jumlah jemaatnya belum terlalu banyak lah gitu ya. Begitu juga wilayah Barat. Kalau dibandingkan dengan induk GKJ Bekasi, wilayah Barat ini masih belum terlalu banyak guys. Kurang lebih sekitar 300 orang. Jadi kalau pas ibadah hari Minggu gitu ya, kita pasti bisa tahu lah, kita apal orang-orangnya, tahu orang-orangnya. Jadi kalau ada orang warga baru gitu ya, oh belum pernah datang nih, warga baru nih pasti gitu ya. Terus kalau ada orang yang lama gitu ya datang, wah dia lagi gitu. Jadi apal semua orang-orangnya guys. Nah, dan di wilayah Barat ini kita juga lokasinya itu di Harapan Indah guys ya. Tahu semua ya Harapan Indah ya. Jadi Harapan Indah itu kalau wilayah Barat jangan dibayangin begitu masuk gerbang Harapan Indah udah nyampe guys. Salah. Bukan, jangan berharap seperti itu. Karena wilayah Barat begitu masuk Harapan Indah gerbangnya masih lurus terus masih jauh gitu. Ibaratnya kalau misalnya Bekasi itu planet, kalau wilayah Barat itu satelitnya guys. Masih jauh lagi. Pernah guys, suatu ketika saya ini mau berangkat ke gereja gitu ya, naik motor gitu berdua sama istri di belakang, dia bonceng. Santai pagi-pagi gitu ya, nikmatin udara segar Harapan Indah. Lagi enak-enak santai-santai, tiba-tiba berisik-berisik. Brutututututut. Apa gitu ya saya pikir ya. Ternyata lewat tuh. Naik RX King. Brututututut. Itu apa guys itu orang-orang RX King. Nah, Bapak Ibu tahu lah ya kalau RX King itu kayak gimana. Jadi pertama itu dia suaranya bising. Berisik banget guys. Terus yang kedua, asap knalpotnya itu tebelnya bukan main. Yang ketiga nih yang paling parah, rombongan. Makin dah. Itu asap knalpot apa fogging? Akhirnya gini guys, daripada saya nggak bisa napas gitu ya, akhirnya saya bilang sama istri saya di belakang, sayang, ini kita salib aja ya. Kata istri saya di belakang, iya. Ya udah salib nih. Saya ngambil kanan, ngegas dikit gitu kan. Nah, pas sudah mau lewatin rombongan King itu, istri saya bilang dari belakang, salibkan dia. Bukan gitu konsepnya. Salib itu, nyalip, balapin. Bukan salibkan Tuhan Yesus, bukan. Salah. Akhirnya singkat cerita nih guys, saya nyampe di gereja. Nah, begitu sampai di gereja, saya kaget. Kenapa? Karena ternyata ada meja panjang gitu ya. Isinya macam-macam, ada makanan, lauk pauk, jajanan gitu. Ternyata pas hari itu ada bazar guys. Di wilayah Barat jadi ada namanya bazar kedaiku. Jadi kalau Bapak Ibu yang main wilayah Barat itu kalau habis ibadah lapar, di rumah belum masak, nggak usah khawatir. Jajan aja di bazar kedaiku Harapan Indah wilayah Barat. Nah, di situ ada banyak tuh guys. Nah, suatu ketika nih di bazar kedaiku kan serba ada gitu ya. Saya pas selesai ibadah
ada rencana, pengen beli lauk lah ya buat makan siang ntar gitu kan. Nah begitu selesai doa berkat lagu terakhir gitu ya, saya langsung buru-buru keluar tuh. Saya yang paling pertama dah keluar dari gereja gitu, mau nyari makanan gitu biar nggak kehabisan, sekalian bisa milih-milih kan. Saya keterin gitu ya, mau apa nih, beli apa nih gitu kan. Saya samperin lah salah satu orang, Pak beli dong, ada ini nggak, tempe orek. Gak ada mas. Gak ada. Tengkleng. Gak ada mas. Lah, gak ada. Perasaan saya baru yang pertama ini yang keluar, kok gak ada aja gitu ya. Yaudah ikan deh, ikan. Gak ada juga mas. Bapak gimana sih? Masnya salah. Salah gimana? Saya gak jualan. Lah terus? Saya jaga parkir. Kita jaga parkir guys, gak jualan guys. Salah saya. Nah guys, wilayah barat itu juga kita punya namanya kantin kejujuran guys. Jadi kantin kejujuran ini dia jual minuman dingin dalam kulkas gitu ya. Ada macam-macam tuh minumannya, ada teh pucuk, ada susu, ada kacang hijau gitu-gitu ya, macam-macam lah. Dan ada harganya juga di situ. Jadi kalau kita mau bayar kita tahu harganya berapa. Dan ada juga kotaknya. Jadi kalau mau bayar karena nggak ada kasir, kita langsung cemplungin aja guys di kotak itu. Nah, suatu ketika saya habis ibadah juga haus guys, habis nyanyi-nyanyi ya, haus, pengen ngambil minuman lah, cari-cari gitu ya. Susu nih lumayan nih, seger. Saya ambil susu. Terus saya lihat harganya guys, 5.000. Wah, murah ya guys. Kantin kejujuran wilayah barat 5.000, murah. Akhirnya saya ambil duit itu ya, 5.000. Pas saya mau masukin, kok kayak familiar ya. Ternyata guys, kotaknya itu dia bentuknya kotak terus transparan, digembok kayak kotak amal di Alfamart. Saya jadi mikir, ini saya salah masuk kayak gereja apa Alfamart ini ya. Akhirnya saya gak jadi masukin karena saya takutnya di Alfamart gitu kan. Akhirnya saya bawa susunya, saya minum aja, saya bawa pulang gitu guys. Tapi saya bingung sih sama panitia-panitia bazar atau kantin kejujuran ini gitu ya. Kok masang bikin kantin kejujuran kok di gereja gitu ya, di wilayah barat lagi. Udah tahu orang Kristen, udah tahu wilayah barat ya, orang-orangnya kan udah pasti jujur-jujur gitu ya. Siapa yang mau nggak jujur gitu ya, apalagi saya kan ya guys ya, jujur gitu saya nggak jadi masukin, saya bawa pulang itu susu gitu, jujur guys. Ya, lagi pula juga panitianya juga aneh sih. Kenapa bentuknya kotak ya? Jadi kan kayak kotak amal gitu. Maksudnya dibikin kayak bola gitu ya. Balok, limas gitu biar beda gitu, biar nggak ngaruh anak kecil. Tapi guys, wilayah barat ini juga termasuk yang concern ya sama kesehatan warganya gitu. Terbukti waktu pas 17-an berapa waktu yang lalu itu ngadain kegiatan bahasa Jawanya fun walk, jalan santai. Jadi jalan santai ini pesertanya banyak guys, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, adiuso pun ada, pokoknya semuanya lah. Jadi happy lah gitu ya mereka ya. Jadi namanya juga jalan santai gitu ya, jadi santai banget sih. Ada yang bawa kopi, ada yang bawa teh, ada yang bawa bekal makan siang, ada yang bawa rantang, bawa tikar, bawa susu. Ini mau fun walk atau piknik guys? Santai banget, santai. Tapi guys, di wilayah barat itu kita juga ada persekutuan pemuda remajanya guys, namanya Barkom, Barat Community. Jadi pernah suatu kali kita kan habis persekutuan gitu ya, udah selesai nih guys ceritanya, tapi saya lihat kok ada
orang, masih satu orang di dalam gereja, yang lain pada keluar gitu ya. Akhirnya saya samperin, wih bro, ngapain? Mas, lagi doa. Doa apa? Doa minta jodoh. Minta jodoh? Gimana doanya? Gini, ya Tuhan, kalau dia bukan jodohku, tolong hilangkan bukannya. Lah, maksa. Tapi gini guys, saya akuin emang pemuda remaja wilayah barat itu cakep-cakep sih guys. Mau cewek, mau cowoknya itu cakep-cakep semua. Termasuk saya. Dan gini guys, ngomongin soal jodoh, saya punya 3 tips nih guys untuk bisa dapet jodoh guys. Nama 3 tipsnya ini adalah 3 ngak. Tips dapet jodoh 3 ngak. Ngak yang pertama itu ngak doa. Berdoa guys, kayak bro yang tadi, berdoa terus dia. Terus ngak yang kedua itu ngak usaha. Berusaha guys. Jadi kalau ada yang kita suka, kita deketin dia, PDKT gitu ya. Kemudian kita chattingan, kita teleponin gitu ya. Pokoknya usaha lah biar dapet jodoh gitu ya. Nah, nggak yang ketiga, ini yang paling penting. Ngaca. Oke guys, sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk atensinya. Tuhan Yesus memberkati.